Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rahma Khairunisa Konita, ada Raiman Rehan Tanpan Guma, dan Sarah Lutfia Salim. Kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Nutrition of Pregnancy and Breastfeeding. Selanjutnya pengertian dari nutrisi ibu hamil. Nutrisi atau asupan seorang ibu di saat hamil sangat menentukan status gizi ibu hamil tersebut. Menurut Al-Mathir tahun 2009, status gizi sendiri dapat diartikan sebagai keadaan tubuh akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi ini dapat dibedakan menjadi status gizi buruk, kurang, baik, dan bahkan berlebih. Berdasarkan pengertian status gizi tersebut, status gizi ibu hamil berarti keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi sewaktu hamil. Kemudian status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Apabila status gizi ibu buruk dalam kehamilan akan mengakibatkan terhambatnya otak janin, abortus, dan sebagainya. Jadi pemantauan gizi ibu hamil ini sangatlah diperlukan. Selanjutnya mengenai manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan zat ibu dan janin. Yang kedua, untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan bagi si ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan kelima, memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Kemudian nutrisi yang diperlukan bagi ibu hamil. Yang pertama ada karbohidrat. Janin mempunyai sekitar 9 gram karbohidrat pada minggu ke-33 kehamilan dan waktu lahir meningkat menjadi 34 gram. Kemudian ada protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, uterus, payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu, dan persiapan laktasi. Kebutuhan protein adalah sekitar 9 gram per hari, sebanyak 1/3 dari protein hewani mempunyai nilai biologis yang tinggi. Kebutuhan protein untuk fetus adalah sekitar 925 gram selama 9 bulan. Kemudian ada lemak. Jadi selama hamil, terdapat lemak sebanyak 2-2,5 kg dan peningkatan terjadi mulai bulan ketiga kehamilan. Penambahan lemak tidak diketahui, namun kemungkinan dibutuhkan untuk proses laktasi yang akan datang. Kemudian ada zat besi, dibutuhkan untuk pembentukan HB, terutama hemodilusi, pemasukan harus adekuat selama hamil untuk mencegah anemia. Wanita hamil memerlukan sekitar 800 mg atau 30-50 gram per hari. Kebutuhan zat besi meningkat sehingga dibutuhkan tambahan sekitar 700-800 mg atau 30-60 mg per hari yang didapat dari suplemen untuk mengganti penggunaan zat besi atau sumsum tulang, fetus, dan plasenta. Kemudian ada kalsium. Kebutuhan kalsium pada ibu hamil mengalami peningkatan karena terjadinya peningkatan pergantian tulang atau turnover. Penurunan penyerapan kalsium dan retensi kalsium karena adanya perubahan hormonal. Wanita hamil perlu tambahan sekitar 600 mg per hari dan total kebutuhan ibu hamil selama kehamilan adalah 1.200 mg per hari. Kemudian ada asam folat yang digunakan untuk pertumbuhan janin dan eritropoiesis ibu sehingga kebutuhan asam folat pada ibu hamil akan meningkat. Kemudian ada kolin. Vitamin dapat meningkatkan kemampuan bayi untuk membentuk hubungan antar neuron yang sedang tumbuh pesat. Kemudian ada vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan kromosom atau jaringan sel bayi, terutama paling rawan terjadi pada tahap-tahap awal kehamilan. Kemudian ada vitamin A. Kekurangan vitamin A selama kehamilan dapat menyebabkan bayi prematur dan perlambatan pertumbuhan janin serta rendahnya berat badan bayi saat dilahirkan. Nutrisi yang diperlukan bagi ibu hamil selanjutnya itu ada vitamin B1. Jika kekurangan vitamin B1, maka akan meningkatkan jumlah kasus kelahiran sebelum waktunya dan gangguan perkembangan janin. Kemudian ada iodin. Kekurangan iodin pada masa kehamilan akan mengakibatkan kreatin atau tubuh kerdil yang ditunjukkan dengan adanya gangguan mental dan fisik menyerupai karakteristik anak yang mengalami Down syndrome.
Yang terakhir ada zinc. Kebutuhan ibu hamil akan zinc atau seng meningkat sekitar 5 mg karena tingkat zinc yang rendah akan menyebabkan kenaikan tingkat kelahiran tidak normal. Zinc berperan untuk meningkatkan sistem imun dan memperbaiki fungsi organ perasa seperti penglihatan, penciuman, dan pengecap. Bahasan selanjutnya ada mengenai penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Di sini ada tabel, yaitu berisi kebutuhan nutrisi untuk ibu selama hamil. Yang paling kiri ini ada cakupan nutrisinya. Kemudian di sebelahnya ada kebutuhan nutrisi bagi wanita tidak hamil dan ada kebutuhan nutrisi bagi wanita hamil. Dapat dilihat bahwa setiap trimester ada penambahan energi atau kalori yang dibutuhkan bagi ibu hamil. Pada trimester pertama, biasanya nafsu makan ibu sangat kurang disebabkan masa ini terjadi perubahan dalam tubuh, terutama adanya hormon-hormon yang berkenaan dengan kehamilan. Kemudian pada trimester kedua, pada ibu hamil terdapat kenaikan metabolisme basal. Oleh karena itu, kebutuhan akan kalori dan zat gizi lain mulai meningkat. Berat badan juga menunjukkan peningkatan yang nyata, maka hal ini volume dan mutu makan pun harus ditingkatkan. Dan pada trimester yang ketiga, basal metabolisme tetap naik, nafsu makan ibu cukup baik, dan ibu selalu merasa lapar. Oleh karena janin yang sudah cukup besar, diafragma sudah mulai agak tertekan, maka perlu pengatur makanan yang seksama pada masa ini. Kemudian berdasarkan angka kecukupan per orang per hari tersebut, selanjutnya dapat disederhanakan dalam bentuk bahan makanan dengan memakai ukuran rumah tangga sebagai berikut. Jadi nasi atau pengganti bisa sekitar 4-5 setengah piring, lauk hewani bisa 4-5 potong, lauk nabati sekitar 2-4 potong, sayuran 2-3 mangkok, dan buah-buahan sekitar 3 potong. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Makanan yang harus dihindari ibu hamil ada 9. Yang pertama, susu atau keju yang belum dipasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan yang berfungsi untuk membunuh bakteri dalam makanan atau minuman tanpa merusak kandungan nutrisinya. Oleh karena itu, sebaiknya ibu hamil tidak mengkonsumsi susu yang belum melewati proses ini karena bisa jadi susu tersebut mengandung bakteri yang dapat membahayakan kesehatan si kecil di dalam kandungan. Yang kedua adalah ada makanan laut yang bermerkuri tinggi. Contohnya ada ikan todak, tenggiri, ikan hiu, tuna, dan kerang merupakan beberapa jenis makanan laut yang mengandung merkuri tinggi. Jika konsumsi berlebihan, merkuri dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan syaraf, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, janin juga bisa mengalami kecacatan dan gangguan pertumbuhan. Jika ibu hamil ingin mengkonsumsi makanan laut tersebut, porsi maksimal yang disarankan adalah 300 gram atau sekitar 2 porsi per minggu. Lalu yang ketiga ada ikan mentah atau yang dimasak kurang matang. Jika ibu hamil gemar mengkonsumsi sushi, sebaiknya hindari dulu makanan ini selama hamil. Mengkonsumsi ikan dan kerang mentah atau yang dimasak setengah matang dapat meningkatkan risiko ibu hamil mengalami infeksi. Ibu hamil tetap bisa mengkonsumsi ikan dan kerang asal dimasak hingga benar-benar matang. Daging mentah atau kurang matang, selalu pastikan daging yang bumil konsumsi sudah matang. Hal ini sangatlah penting karena daging yang belum matang dapat mengandung kuman berbahaya. Ketika masuk dalam tubuh ibu hamil, kuman tersebut bisa menimbulkan penyakit, misalnya listeria, yang dapat membahayakan janin maupun ibu hamil sendiri. Yang kelima, ada buah dan sayuran yang tidak dicuci. Jangan lupa untuk selalu mencuci buah dan sayuran sebelum ibu hamil mengonsumsinya. Jika tidak, kuman dan parasit yang menempel pada buah atau sayuran tersebut dapat menyebabkan infeksi. Salah satu jenis parasit yang dapat mengkontaminasi buah atau sayuran adalah Toxoplasma. Parasit ini dapat menyebabkan kebutaan dan gangguan otak pada janin.
Yang keenam ada jeroan. Ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi jeroan. Meski pada dasarnya makanan ini memiliki banyak nutrisi, jeroan hanya boleh dikonsumsi ibu hamil sebanyak 1 kali dalam 1 minggu dengan porsi secukupnya. Yang ketujuh ada telur mentah dan makanan yang dibuat dari telur mentah seperti mayones segar beresiko terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat menimbulkan infeksi yang membuat ibu hamil muntah-muntah, demam, diare, dan kram perut. Yang ke-8 ada kafein. Sebenarnya boleh saja mengonsumsi kafein saat hamil, tetapi harus dibatasi. Kafein yang terdapat pada kopi, teh, dan coklat berpotensi mengganggu perkembangan janin. Yang ke-9 ada alkohol. Ibu hamil dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Meski dalam jumlah kecil, alkohol dapat mengganggu perkembangan janin dan menimbulkan serangkaian masalah kesehatan berupa fetal alcohol syndrome. Selain itu, konsumsi alkohol juga meningkatkan potensi keguguran. Next. Lalu yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil. Ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang pertama ada keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini yang berarti tidak mampu membeli bahan makanan yang berkualitas baik, sehingga mengganggu pemenuhan gizi. Yang kedua ada sanitasi makanan atau penyiapan, penyajian, penyimpanan. Hendaknya jangan sampai membuat kadar gizi yang terkandung dalam bahan makanan menjadi tercemar atau tidak higienis dan mengandung kuman penyakit. Yang ketiga ada pengetahuan gizi yang kurang. Prasangka buruk pada bahan makanan tertentu, salah persepsi tentang kebutuhan dan nilai gizi suatu makanan dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Lalu ada pemenuhan makanan berdasarkan pada makanan kesukaan saja akan berakibat pemenuhan gizi menurun atau berlebih. Selanjutnya ada pantangan pada makanan tertentu. Sehubungan dengan makanan yang dipandang pantas atau tidak untuk dimakan, tahayul dan larangan yang beragam didasarkan oleh kebudayaan daerah yang berlainnya. Misalkan, ada sebagian masyarakat yang masih percaya ibu hamil tidak boleh makan ikan. Selanjutnya ada suplemen makanan. Ada beberapa suplemen makanan yang biasanya diberikan untuk ibu hamil. Antara lain tablet tambah darah yang mengandung zat besi yang dapat membantu pembentukan sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan zat nutrisi makanan bagi ibu dan janin. Lalu ada kalsium, merupakan zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan gigi bayi. Kebutuhan kalsium bagi ibu hamil adalah 950 mg tiap harinya. Asupan kalsium bisa didapat dari minum susu, ikan, memakan ikan, udang, rumput laut, keju, yogurt, sereal, jus jeruk, ikan sarden, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap. Lalu ada vitamin. Vitamin juga diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Beberapa vitamin ibu hamil yang dibutuhkan adalah vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi, vitamin A, vitamin D. Vitamin ini dapat diperoleh dari cabai merah, mangga, pepaya, wortel, ubi, aprikot, dan tomat. Selanjutnya ada faktor tidak langsung. Yang pertama ada pendidikan keluarga. Faktor pendidikan dapat berpengaruh kemampuan menyerap pengetahuan tentang gizi yang diperolehnya melalui berbagai informasi. Yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya ini merupakan contohnya seperti masih ada kepercayaan untuk melarang memakan makanan tertentu yang jika dipandang dari segi gizi sebenarnya sangat baik bagi ibu hamil. Lalu yang ketiga ada faktor fasilitas kesehatan.
Faktor fasilitas kesehatan ini sangat penting untuk menyokong status kesehatan dan gizi ibu hamil, di mana sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi tentang gizi dan informasi kesehatan lainnya bukan hanya dari segi kuratif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Next. Masalah 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 gizi pada ibu hamil. Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masalah terhadap ibunya. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu, antara lain anemia. Nah, anemia selama kehamilan dapat berakibat fatal, memiliki efek negatif pada kapasitas kerja, motorik, dan perkembangan mental pada bayi, anak-anak, dan remaja. Pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, keguguran, partus lama, atonia uteri, dan menyebabkan pendarahan serta shock. Lalu yang kedua ada terhadap eh, terhadap terhadap janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian non natal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum atau mati dalam kandungan, dan lahir dengan berat bayi lahir rendah. Lalu ada terhadap persalinan, pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama. Lalu ada kekurangan energi kronis atau KET. Itu adalah keadaan di mana ibu menderita keadaan kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Lalu ada anemia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada gangguan akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Yodium merupakan salah satu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi mempunyai fungsi penting untuk kehidupan. Yodium yang ada di kelenjar tiroid digunakan untuk menyintesis hormon tiroksin, tetrahidrotiroin, T4, dan T3 triodotiroin. Hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental manusia. Next. Selanjutnya ada gizi seimbang pada ibu menyusui. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan suatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga bagi tumbuh kembang bayinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat gizi seimbang untuk ibu menyusui. Yang pertama tentunya ibu hamil maupun ibu yang menyusui tetap akan terus melakukan aktivitasnya. Untuk itu, gizi seimbang sangat dibutuhkan supaya ibu menyusui tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Yang kedua juga untuk melakukan berbagai proses di dalam tubuhnya, seperti metabolisme dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mengembalikan alat-alat kandungan keadaan sebelum hamil. Yang keempat, sebagai cadangan dalam tubuh, cadangan energi, cadangan makanannya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Karena dengan gizi yang seimbang, maka ASI yang dihasilkan juga akan maksimal. Tetapi bila gizi tidak seimbang, tentunya ASI yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Dan pertumbuhan dan untuk bayi juga akan terhambat.
Selanjutnya, kebutuhan gizi seimbang saat ibu menyusui itu ada apa aja sih? Yang pertama, kebutuhan ibu itu saat menyusui itu meningkat dibandingkan dengan saat dia tidak menyusui atau dalam masa kehamilan. Ibu dalam 6 bulan pertama menyusui itu membutuhkan tambahan energi sebesar 500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu normal. Sehingga total kebutuhan energi selama menyusui akan meningkat menjadi 2.400 kilokalori per hari yang akan digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri. Yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 6 kali makan. 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang telah dianjurkan. Kemudian, kebutuhan gizi seimbang saat ibu menyusui itu yang pertama ada karbohidrat. Saat 6 bulan pertama ibu menyusui, kebutuhan ibu itu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Lalu yang kedua ada protein. Protein ini sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi air susu. Ibu yang menyusui membutuhkan tambahan protein 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging. Karena daging itu 35 gram dan 1 porsi tempe 50 gram. Yang ketiga ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh minyak atau 20 gram. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Yang keempat ada vitamin dan mineral. Ibu yang menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral daripada ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan oleh ibu itu sendiri. Jadi, suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B12, B2, vitamin A, yodium, dan selenium. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari dari sayuran dan buah-buahan. Ibu menyusui itu rentan terhadap kekurangan gizi. Untuk mencegahnya, maka diperlukan suplemen berupa makanan maupun vitamin dan mineral, khususnya vitamin A dan zat besi. Yang kelima ada cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan untuk meminum 2-3 liter air per hari atau lebih dari 8 gelas air sehari. Seperti 12-13 gelas air sehari. Terutama saat udara panas yang akan membuat ibu banyak mengeluarkan keringat. Dan demam sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas air sehari. Lalu apa saja sebenarnya pantangan saat ibu menyusui? Seperti yang kita sudah sering dengar, banyak sekali pantangan yang sepertinya harus dihindari oleh ibu saat menyusui. Seperti katanya itu ibu dilarang makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI menjadi asin. Padahal kandungan ikan laut seperti protein, mineral, dan lemak itu sangat bagus untuk tumbuh kembang bayi. Lalu ada juga yang bilang bahwa ibu yang menyusui tidak diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Sedangkan faktanya minum es tidak ada hubungannya dalam perkembangan bayi. Yang ketiga itu ada ibu menyusui tidak boleh makan makanan yang pedas karena dapat menyebabkan alergi. Padahal makanan pedas tidak ada hubungannya dengan alergi atau daya tahan tubuh bayi. Makanan pedas dan bergas secara normal dapat ditoleransi oleh kebanyakan bayi. Pada dasarnya tuh nggak ada makanan tertentu yang harus dihindari oleh ibu hamil, ibu menyusui. Beberapa bumbu yang dengan rasa yang kuat seperti kare dapat mempengaruhi ASI, namun nggak ngasih efek yang buruk bagi bayi itu sendiri. Yang benar-benar harus dihindari saat ibu menyusui adalah hindari mengonsumsi alkohol, karena dapat menghambat pelepasan oksitosin sehingga akan mengganggu produksi dan kualitas ASI yang akan dihasilkan. Kemudian jangan meminum obat-obatan kimia dengan sembarangan, karena beberapa zat yang terkandung dalam obat dapat meresap ke dalam air susu. Lalu juga hindari rokok karena zat nikotin bisa meracuni bayi. Kemudian yang terakhir adalah dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui.
Tapi dampak ini bukan saja dirasakan oleh ibu itu sendiri, tetapi pada bayi itu juga. Yang pertama, pada bayi. Pada bayi tentunya proses tumbuh kembangnya akan terganggu, karena asupan gizi yang diterima melalui ASI juga terganggu. Yang kedua, ada daya tahan tubuh yang menurun, sehingga bayi jadi mudah sakit. Tentunya karena mudah sakit, dia akhirnya dapat mudah terkena infeksi, dan juga menimbulkan gangguan pada mata ataupun pada tulang. Dan untuk ibu itu sendiri, dampak dari kekurangan gizi pada ibu menyusui adalah gangguan pada matanya, kerusakan gigi dan tulangnya, mengalami kekurangan gizi dan darah, dan juga kualitas ASI-nya akan menurun. Kiranya sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.